Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di pembelajaran masih di tema 1 muatan ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang keadaan iklim di Indonesia. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga diberi kemudahan dalam belajar. Liridha'illah wa li syafaati rasulillah wa ila hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya bil muslimina amin. Terima kasih. Ya, kita mulai pembelajarannya anak-anak. Bagi yang memiliki buku tema kelas 5 bisa dibuka halaman 95. Kita belajar bersama-sama 94-95. Catat hal-hal yang penting. Dengan demikian nanti kita akan bisa mengulang pembelajarannya dengan mudah. Nah, seperti kita pernah belajar bersama bahwa Indonesia itu terletak secara astronomis di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Itu artinya Indonesia masuk dalam wilayah tropis. Jadi wilayah tropis itu di antara 23 derajat 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Artinya Indonesia berada pada wilayah tropis. Karena berada pada wilayah tropis, maka Indonesia masuk dalam iklim tropis. Iklim tropis itu apa? Secara gampang ada ciri-cirinya. Ciri dari iklim tropis itu adalah suhu udara tinggi sepanjang tahun. Jadi Indonesia karena masuk dalam wilayah tropis ini, masuk dalam iklim tropis ini, sepanjang tahun Indonesia berudara tinggi. Setidaknya perbedaan antara dingin dan panas itu tidak jauh berbeda. Indonesia berada di antara 18 derajat Celcius sampai dengan kira-kira 27 derajat Celcius. Itu ciri pertama dari suatu negara yang beriklim tropis, termasuk Indonesia. Yang kedua, ciri iklim tropis itu tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim penghujan dan pada saat musim kemarau. Jadi ketika musim kemarau dengan musim penghujan itu tidak ada perbedaan yang jauh suhu udaranya. Berbeda dengan daerah-daerah yang berada di daerah subtropis maupun yang berada di daerah sedang. Perbedaan antara panas dan dingin sangat mencolok. Kadang berada di bawah 0 derajat, kadang berada di atas 40 derajat Celcius. Indonesia berada di antara 18 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius.
Yang ketiga, ciri dari negara yang beriklim tropis, lamanya siang dan malam itu hampir sama. Kira-kira kisaran 12 jam. Itu ciri-ciri dari negara yang beriklim tropis, termasuk di dalamnya Indonesia. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Dan Indonesia yang berada di wilayah tropis tersebut itu memiliki 3 jenis iklim yang nantinya akan mempengaruhi curah hujan yang ada di Indonesia. Yang pertama namanya iklim musim atau iklim muson. Jadi iklim musim atau iklim muson ini terjadi karena angin musim atau angin muson yang bertiup berganti arah setiap periode tertentu. Setiap setengah tahun sekali atau 6 bulan sekali, angin muson ini berganti arah dalam bertiup. Yang pertama namanya angin muson barat. Angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia menuju ke benua Australia. Ini terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Bersifat basah sehingga mengakibatkan Indonesia menjadi musim penghujan. Ya, seperti kita tahu bahwa Indonesia itu berada di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Nah, pada saat bulan Oktober sampai dengan April, angin muson barat ini bertiup dari Asia menuju Australia. Tiupan angin ini bersifat basah karena melewati Samudra Hindia yang luas, sehingga bersifat basah dan mengakibatkan Indonesia musim penghujan. Yang kedua, angin muson timur. Angin muson timur ini kebalikan dari angin muson barat. Angin ini bertiup dari benua Australia menuju ke benua Asia. Terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Angin ini bersifat kering sehingga menjadikan Indonesia pada bulan April sampai dengan Oktober itu menjadi musim kemarau. Yang kedua anak-anak namanya iklim laut. Jadi iklim laut ini merupakan iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab sehingga Indonesia akan mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Iklim ini dimiliki Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar dari bagian wilayah Indonesia adalah perairan laut, sehingga mengakibatkan Indonesia banyak terjadi hujan yang berkepanjangan. Itu salah satu sebab karena Indonesia mempunyai wilayah perairan yang sangat luas. Yang ketiga, iklim panas atau iklim tropis. Ini sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa karena letak astronomi Indonesia itu berada di antara
lintang selatan dan lintang utara dan lintang selatan, maka iklim tropis ini membuat Indonesia kaya akan penyinaran matahari, kaya akan cahaya matahari. Sehingga karena cahaya matahari itu, sinar matahari itu, panas dari matahari itu menyebabkan uap air yang ada di wilayah Indonesia juga banyak. Karena uap air itu kemudian mengakibatkan curah hujan yang banyak pula di Indonesia. Itu 3 iklim yang ada di Indonesia. Ya, kita lanjutkan anak-anak sebelum kita akhiri. Jadi ada beberapa pengertian yang mungkin anak-anak belum mengetahuinya. Musim itu apa? Musim adalah peristiwa yang terjadi pada setiap tahun yang berdasarkan pada kondisi cuaca dalam jarak dan waktu tertentu. Itu musim. Iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode yang lama. Itu iklim. Bisa setengah tahun, bisa 4 bulan. Jadi kondisi waktunya, periode waktunya lama. Dan cuaca adalah kondisi udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu. Jadi ini saatnya tertentu, wilayahnya tertentu, yang relatif sempit wilayah tersebut serta jangka waktunya juga singkat. Itu cuaca. Suhu udara itu apa? Suhu udara adalah besaran yang menentukan dingin dan panas udara di suatu tempat. Jadi gampangnya, mudahnya itu keadaan suhu udara itu adalah keadaan dingin atau panas udara di tempat tertentu. Nah, biasanya ini harus menggunakan alat ukur untuk menentukan panas dan dingin udara di suatu wilayah, di suatu tempat yang disebut dengan termometer. Jadi ketika termometer menunjukkan angka tinggi, berarti suhu udaranya panas. Ketika termometer menunjukkan angka rendah, berarti keadaan udara di tempat itu dingin. Itu anak-anak. Ya anak-anak, pembelajaran kita cukup pada kesempatan saat ini, hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, catat hal-hal penting yang tadi sudah saya sampaikan agar ketika nanti belajar kita lebih mudah dalam mengulang pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kerukunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan hidayahnya kepada kita sehingga kita mudah dalam memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari bersama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.